ini aja Budi, kalau merepotkan di off cam aja. Ya udah ya Mas Ian, kita mulai aja ya. Ya, itu direkam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi. guru SMP Negeri 1 Cijambe yang saya hormati dan selalu berada dalam kasih sayang Allah dan keberkahan. Bapak Kepala Sekolah, seluruh staf pengajar yang saya hormati, yang telah berkenan hadir di ruang virtual ini. Sholawat dan salam marilah sebelumnya kita baca. Semoga keselamatan tercurah pada baginda Rasul, keluarga serta pengikut yang taat sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenankan saya di sini Oni Ediawati akan mempresentasikan konsep budaya positif dalam lingkungan sekolah. Sebagai keterangan bahwa materi ini saya dapatkan pada pelatihan calon guru penggerak yang sudah berjalan kurang lebih selama 4 minggu. 8 minggu atau 2 bulan. Ada ngaruh. Saya ingin mempresentasikan secara singkat apa yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pelatihan. Pada dasarnya guru penggerak adalah sebuah program dari pemerintah di mana pemerintah itu ingin mengakselerasikan sebentar. Pak Ian, mohon maaf ini pengelolaan penyelenggara itu dicontreng aja ya. Boleh. Ya, izinkan aja ya. Mengizinkan atau izinkan semua peserta rapat mengaktifkan, mengelola rapat sendiri. Iya, boleh. Aja. Aktifkan aja boleh. Aktifkan aja ya. Udah, ini berarti udah bisa masuk semua ya. Ya oke, saya teruskan lagi. Jadi pada kesempatan ini pendidikan guru penggerak itu dimaksudkan untuk menyiapkan akselerasi pendidikan menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Sebetulnya ini program ini target utamanya adalah ada guru dan siswa. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu bisa menjadi influencer atau pembaharu di dalam komunitas-komunitas pendidikannya. Budaya positif itu sendiri adalah sebuah modul 1, tapi pada bagian 4. Nah, sebelumnya modul itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah peran dan nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan pada bagian pertama ini kita diberitahu bahwa pendidikan itu memakai filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada anak gitu. Kemudian pada bagian kedua kita diberitahu tentang nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Nilai kita sebagai guru penggerak itu ada 5, yaitu guru penggerak itu harus mandiri, inovatif, kreatif, aktif, dan berpihak kepada murid serta aktif dalam kolaborasi.
Nah, Ibu Bapak, saya akan mempresentasikan langsung saja. Ini adalah PowerPoint yang sudah saya buat. Bagian-bagian presentasinya itu ada 4. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Belum muncul Bu Haji. Udah? Belum muncul, ini buka Explorer. Oh, bentar-bentar. Kok gitu ya? Tutup aja dulu, hentikan aja dulu. Oh iya. Stop sharing dulu ya. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan jendela ya Pak Ian. Nah, Ya, ini jendela. share. Udah muncul? Belum. Aduh. Tadi udah Nah, muncul. Sekarang muncul ya? Muncul aman. Jadi ada 4 bagian, Ibu Bapak. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mari kita cermati satu persatu. Perubahan paradigma dalam pendidikan itu modul CGP mengisyaratkan ada perubahan paradigma dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ternyata selama ini kita mengalami miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi itu sering disebut sebagai ilusi. Ilusi berarti sesuatu yang sepertinya ada, padahal itu sebenarnya tidak ada. Ilusi guru mengontrol murid. Kita sering berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid kita sehingga murid mematuhi perkataan kita. Padahal sebenarnya kenyataannya itu hanya akan terjadi jika dia mengizinkan. Pada dasarnya murid mengontrol dirinya sendiri 100%, hanya dia sedang mengizinkan saja pada saat itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita sering memuji anak-anak kita dan segera melihat efeknya yang instan pada perubahan sikapnya menjadi baik. Padahal penguatan positif itu hanya akan memberikan disiplin sementara. Pada saat rasa senang dan bangga karena mendapatkan ganjaran itu hilang, maka dia akan kembali lagi ke kelakuannya yang aslinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ini juga ilusi. Jadi contohnya gini, kita sering sekali menasihati anak atau murid kita dengan kata-kata misalnya, apa kamu tidak sayang sama ibu, apa kamu tidak merasa ibu itu udah lelah melakukan ini itu buat kamu. Nah, tujuan kita membuat seorang anak merasa bersalah atas sikapnya itu tidak lain adalah sebuah jalan untuk membuat anak hanya merasa bersalah saja dan dia akan berpikir yang buruk tentang dirinya. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pemaksaan itu hanya akan menghasilkan kepatuhan semu dan itu hanya akan membuat dampak menyakitkan, dan pemaksaan itu hanya akan menjauhkan hubungan kita dengan anak dan murid-murid kita. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah bagaimana kita memandang dunia.
Kemudian perbedaannya ini bisa dilihat pada teori stimulus respon, semua orang melihat yang sama, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya pada teori stimulus respon, tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan baru. Pada teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi pada teori stimulus respon ada model berpikir menang kalah, dan pada teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, dari dua perbedaan ini kita bisa melihat ada sebuah paradigma yang bergeser cukup jauh. Nah, konsep disiplin positif dan motivasi. Disiplin positif itu apa sebenarnya? Disiplin positif itu sesuai dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin positif adalah self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, jika kita tidak bisa melakukannya, maka penguasa lain mendisiplinkan kita. Namun, peraturan itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Untuk mencapai kemerdekaan, maka kita harus mencapai murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah memiliki motivasi internal. Nah, kata kuncinya itu ada di motivasi internal. Jadi bagaimana mewujudkan budaya positif dengan mendisiplinkan anak, tetapi disiplin yang tumbuh itu secara internal, bukan secara eksternal. Karena dia berusaha menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, tapi dia mendisiplinkan dirinya karena dia memerlukan. Kemudian sebelum kita mendisiplinkan anak secara internal, kita harus tahu apa 3 motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi dalam perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan kita mewujudkan disiplin positif itu ada di nomor 3, Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai yang mereka percaya. Nah, ibu bapak mungkin berpikir terus gimana caranya supaya anak itu disiplin, tapi disiplinnya itu datang dari hatinya. Nah, ternyata sebelum kita membudayakan disiplin positif, kita bisa memulainya dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas bersifat lebih universal dan lebih memotivasi seseorang secara intrinsik. Keyakinan kelas ini adalah sebuah nilai kebajikan yang berada di luar batas-batas suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya adalah nilai-nilai yang secara abstrak telah disepakati. Pernyataannya universal, dipahami dalam bentuk sederhana, dan dibuat dalam bentuk positif. Ya. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi di dalamnya.
Jadi sebelum kita memulai tahun pembelajaran itu biasanya kita disarankan untuk para bapak atau ibu wali kelas itu membentuk keyakinan kelas dulu. Karena dari sinilah disiplin positif itu bermula. Jadi anak-anak dikumpulkan, kemudian diberikan forum untuk berdiskusi keyakinan kelas kita ini apa. Contoh misalnya keyakinan kelas tentang nilai keselamatan. Nah, dalam keyakinan kelas tentang nilai keselamatan, itu ada peraturan-peraturan kelas, yaitu yang pertama tidak boleh membawa benda tajam, tidak boleh bermain bola di dalam kelas, tidak boleh membawa alat-alat yang berhubungan dengan api misalnya, atau tidak boleh melakukan permainan berbahaya seperti menyingkirkan kursi atau membuat teman yang lain terjatuh. Nah, ini adalah keyakinan kelas bagian keselamatan. Contoh lain misalnya adalah keyakinan kelas di bidang kebersihan. Dari sini nanti akan turun menjadi peraturan kelas yang banyak sekali. Misalnya tidak boleh membuang sampah, misalnya tidak boleh menyimpan benda-benda yang kotor di dalam kelas dan sebagainya, dan menjalankan piket dan sebagainya. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas itu terbentuk, maka kita harus tahu dulu tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, pengetahuan tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini penting sekali, terutama apabila kita menghadapi pelanggaran atau sebuah tindakan indisipliner dari murid-murid kita. Sebelum kita mengambil tindakan terhadap perilaku itu, kita harus tahu dulu sebetulnya mereka itu melakukannya untuk memenuhi kebutuhan apa. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan survival, ini meliputi makanan, minuman, dan lain-lain. Kemudian freedom atau kebebasan, fun, kesenangan, dan power. Nanti akan saya lanjutkan. Nah, apabila seorang guru sebelum menjalankan tindakannya terhadap murid itu mengetahui apa kebutuhannya, maka akan dihasilkan tindakan yang tepat dan murid akan memasukkannya ke dalam dunia berkualitas. Dunia berkualitas dia sendiri, di mana guru adalah nilai yang dia yakini akan dia ikuti. Nah, ini konsep dunia berkualitas. Nah, ini yang menarik dari dari konsep disiplin positif adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu posisi kontrol guru terhadap murid sebagai penghukum. Ini adalah posisi paling rendah, dan menurut kami waktu itu ya dalam CGP ini posisi yang berpotensi untuk merusak jiwa anak ya. Mungkin kita sering mendengarkan kata-kata patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja. Mungkin kita pernah dalam posisi ini. Kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah. Ini satu tingkat lebih tinggi di atas posisi penghukum. Posisi ini memang tidak menyakiti guru, tapi guru bisa merusak jiwa seorang anak dengan membuatnya merasa bersalah dan berpikir jelek tentang dirinya sendiri. Contohnya dengan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini adalah posisi kontrol yang membuat murid merasa dia itu jelek gitu, dan itu sebenarnya harus dihindari. Nah, kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Memang ini sepertinya baik ya, jadi dengan nada bahasa yang halus, bersahabat, dan senyum, guru memposisikan diri sebagai teman yang siap membantu apapun kesulitan anak-anak.
Tapi ini intinya tetap saja guru itu berusaha mengontrol dengan tindakannya yang seperti teman itu. Jadi disiplin yang keluar dari dalam diri anak juga tidak akan positif. Kalau sesekali mungkin bisa ya sebagai teman. Tapi negatifnya apabila seorang murid sudah terbiasa berlaku seperti teman, maka dia hanya akan nurut sama guru itu saja. Kalau sama yang lain dia nggak mau. Nah, kemudian posisi yang nomor 4 adalah sebagai pemantau atau monitor. Nah, sebagai pemantau atau monitor, itu senjata seorang guru adalah data. Ya. Mungkin posisi pemantau atau monitor ini mirip seperti guru BPBK, bimbingan konseling. Data adalah senjatanya dalam mengkoreksi perilaku murid-muridnya. Dia selalu mengembalikan semua yang dilakukan oleh muridnya pada peraturan. Dan dia selalu menanyakan sanksi atau konsekuensinya apa, dan guru selalu menyebutkan sudah berapa kali ini kejadian. Nah, ini adalah posisi yang unik ya. Kemudian yang terakhir, yang tertinggi adalah posisi sebagai manajer. Seorang guru yang berperan sebagai manajer, maka dia akan selalu mengembalikan perilaku indisipliner yang dilakukan muridnya kepada keyakinan dia sendiri, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tentu Bapak Ibu ingat pada awal kita sudah menetapkan keyakinan kelas. Nah, jika kita sebagai manajer, maka murid kita ajak dulu untuk mengembalikan keyakinan kelasnya. Misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan, kemudian sebagai manajer itu tidak harus buru-buru berteriak atau menghukum atau membuat dia merasa bersalah, tapi dia akan menanyakan terlebih dahulu, memang nilai-nilai keyakinan kamu tadi apa sih? Kan dulu kita sudah bikin keyakinan kelas. Nah, nanti murid akan menjawab, nilai keyakinan kelas salah satunya adalah kebersihan. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kemudian ciri khas seorang manajer adalah selalu mengembalikan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan itu kepada anak itu sendiri. Jadi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid lain bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih baik dan lebih kuat. Bagian terakhir dari presentasi ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah 3 buah tahapan yang berulang dan sering kita tanpa sadar sering menerapkannya sebenarnya. Dalam segitiga restitusi terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena sudah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kata-katanya biasanya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu pernah merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, pada tahap pertama dari restitusi ini, anak diajak untuk menstabilkan identitasnya, bahwa kesalahan yang dia lakukan adalah bukan akhir dari segalanya. Tetapi setelah ini dia masih bisa untuk kembali menjadi orang yang dia inginkan, dan dia masih bisa untuk kembali ke kelompoknya dengan nilai yang lebih kuat. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tinggal 2 slide lagi. Dalam tahap validasi tindakan yang salah,
dalam tahap validasi tindakan yang salah itu kita harus terlebih dahulu benar-benar memahami ini anak ini melanggar peraturan, sebenarnya dia sedang ingin memenuhi kebutuhan apa sih? Apakah dia misalnya memenuhi kebutuhan survivalnya? Apakah dia dalam keadaan lapar misalnya pada saat itu, makanya dia melanggar peraturan dengan nongkrong dan kabur ke kantin? Apakah dia dalam kondisi butuh kesenangan sehingga dia melakukan sebuah pelanggaran, misalnya bermain bola di dalam kelas? Apakah dia memerlukan kebutuhan kekuasaan sehingga dia berkelahi di dalam kelas dan melukai temannya? Itu kita harus identifikasi dulu. Nah, untuk memvalidasinya, maka kita bisa mengucapkan kata-kata ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, pada tahap kedua ini, kita melakukan validasi terhadap kesalahan anak. Bahwa anak-anak memang salah, tapi habis itu terus ngapain? Nah, itu. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Setelah anak menyadari ada yang salah dengan sikapnya, maka kita kembalikan lagi ke keyakinan dia sendiri pada saat itu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal dan kamu itu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu kita setelah menanyakan ini, kita jangan langsung memotong. Kita harus memberi dulu kesempatan kepada anak untuk menjawabnya sendiri. Misalnya, Bu, saya ingin jadi orang yang tidak menyakiti orang lain. Terus yang sudah kamu lakukan itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan? Tidak. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Seperti itu sebenarnya konsep prostitusi. Jadi secara tidak sadar sebenarnya kita selama ini sudah melakukannya, tapi mungkin kita tidak menyadari dan itu mungkin tidak bersiklus, jadi tidak bisa ditindaklanjuti. Ya, jadi Bapak Ibu, itu tadi presentasi saya tentang budaya positif. Saya ada satu contoh kasus yang kemarin saya presentasikan bersama teman-teman JGP. Tapi sebelumnya, apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapan, komentar, atau sesuatu gitu? Pertanyaan mungkin untuk menghidupkan diskusi ini, silahkan raise hand. Tidak, Bu Haji. Tidak. Baiklah. Kalau gitu, ini saya ada contoh kasus tentang sebuah apa ya? Maaf sebentar. Ini saya buka dulu filenya. Nah, ini ada sebuah contoh kasus yang ditangani dengan segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusinya. Ini kayak gini gambarnya, Ibu Bapak. Nah, contoh kasus yang sering banget kita temukan di kalangan anak-anak ini misalnya kayak gini. Ini anggap saja dalam satu sekolah ada satu anak namanya Sabrina dan Pak Lukman gurunya. Ceritanya tuh Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru ke sekolah. Dia tidak menyadari kalau dia tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Pak Lukman melakukan konfirmasi kesalahan Sabrina. Sabrina mengakuinya dan minta maaf. Untuk kesalahannya, Pak Lukman menghukum Sabrina dengan tidak memperbolehkan
dia untuk belajar seharian di sekolah. Jadi Sabrina itu di sekolah itu seharian itu nggak pakai sepatu. Nah, Sabrina itu sebenarnya sedang memerlukan kebutuhan yang ini, Bu, yang love and belonging ini. Jadi ini adalah lima motivasi, 5 kebutuhan dasar anak yang tadi sudah saya tayangkan. Ini gambarnya seperti ini. Ini Sabrina ada di lingkaran ini, jadi dia sedang memerlukan kebutuhan untuk diterima sebenarnya. Nah, sebetulnya sebelum Pak Lukman menghukum Sabrina dengan perlakuan seperti itu, dia harus mengembalikan lagi kepada Sabrina nilai kebajikan atau keyakinan apa yang dituju dengan bersepatu hitam itu sebenarnya. Nilainya adalah nilai keadilan dan kedisiplinan. Ini sudah ditetapkan dalam keyakinan kelas sebelumnya. Nah, seandainya waktu itu Pak Lukman mengambil posisi manajer, dalam kasus ini Pak Lukman adalah mengambil posisi penghukum karena dia menghukum Sabrina dengan tidak pakai sepatu sepanjang hari. Namun, lain ceritanya kalau Pak Lukman mengambil posisi manajer. Maka saat itu dia akan mempersilahkan Sabrina untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung Sabrina menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terlebih dahulu sebagai manajer, Pak Lukman akan menanyakan nilai kebajikan yang dia yakini itu apa, dengan tidak memakai sepatu hitam dan datang terlambat. Nah, kemudian Pak Lukman akan terlebih dahulu menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak terus tahu-tahu melepaskan sepatu Sabrina dan membiarkan Sabrina tidak bersepatu sepanjang hari. Nah, seperti itu. Nah, kasus yang kedua adalah kasus Ibu Dani dan Fajar. Kasus ini sering kita jumpai di sekolah kita. Fajar, salah seorang muridnya itu diminta oleh Ibu Dani untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris dan matematika di depan kelas. Tapi anak ini malah menolak, tidak mau maju dan membisu saja. Kemudian Ibu Dani mengatakan, kamu nggak kasihan apa sama ibu? Udah capek-capek ngajarin kamu. Nah, Ibu Dani ini tampak sekali berada dalam posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Sebenarnya nilai yang diperlukan oleh Fajar adalah dia memerlukan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Seandainya Ibu Dani ini berperan sebagai manajer, maka dia pasti akan mengembalikan terlebih dahulu apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh Fajar. Fajar, kamu kayak gitu, berarti kamu tidak memenuhi keyakinan kelas yang mana. Kemudian Ibu Dani akan menawarkan kepada Fajar apa yang bisa dilakukan oleh Fajar untuk menebus sikapnya yang menolak mengerjakan tugas dan maju ke depan. Nah, nanti biasanya anak itu akan berpikir, Bu, saya ngerjakan di luar aja, atau Bu, saya mau mengerjakan sepulang sekolah saja, atau Bu, saya mau tugas yang lain selain ini, saya nggak suka tugas ini. Nah, pada saat itulah seorang guru berperan sebagai manajer. Nah, jika Ibu Dani sebagai pemantau, maka dia akan menulis sudah berapa kali Fajar melanggar peraturan kelas itu. Nah, kemudian contoh kasus yang paling tinggi sebagai manajer adalah antara Ibu Suti, Anto, dan Dino. Dalam gambar ini kita lihat Anto dan Dino sedang berkelahi. Kancing baju si Anto itu lepas 2. Nah, kemudian Ibu Suti sebagai kepala sekolah memanggil kedua anak yang berantem ini kantornya. Nah, pada saat itu Ibu Suti berfungsi sebagai manajer, yaitu dia terlebih dahulu mengidentifikasi nilai kebutuhan apa yang ditunjukkan oleh Dino. Ya, ternyata Dino itu dengan berkelahi itu dia menunjukkan kebutuhan yang besar pada power atau kekuasaan. Nah, kemudian Ibu Suti itu menanyakan keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh keduanya. Jadi antara Anto dan Dino yang dipukul dan yang memukul. Nah, kemudian
mereka berdua mengakui bahwa mereka sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu keselamatan dan sikap menghargai. Nah, kemudian Ibu Suti mengundang keduanya melakukan restitusi. Caranya yaitu dengan menanyakan kepada Anto, Anto, kamu pengen Dino gimana? Kemudian Anto menjawab, saya kepingin Dino memperbaiki kancing baju saya yang patah. Nah, kemudian Dino tidak bisa menjahit. Kemudian karena Dino tidak bisa menjahit, dia Ibu Suti sebagai manajer meminta bantuan Pak Irfan sebagai guru menjahit untuk mengajari menjahit. Tahapan-tahapan sebagai manajer itu sudah dilakukan oleh Ibu Suti, yaitu menanyakan keyakinan kelas, mengundang keduanya melakukan restitusi, dan membuat posisi Dino menjadi terangkat saat melakukan restitusinya. Yang dituapkan adalah Dino. Nah, jadi Ibu Bapak, dalam konsep segitiga restitusi, penting sekali kita untuk melakukan 3 langkah ini. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dahulu. Anak-anak yang habis melakukan kesalahan itu biasanya memiliki konsep yang buruk tentang identitasnya. Jadi dia ada semacam terjerumus pada perasaan tidak berguna, hancur, dan payah. Nah, ini kita harus stabilkan dulu. Bagaimana anak yang berbuat kesalahan itu kembali menyadari bahwa dunia belum berakhir hanya gara-gara dia melakukan kesalahan itu. Kata-kata seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini memang sulit kita ucapkan pada saat itu. Kita belum terbiasa mungkin, tapi penelitian menunjukkan bahwa kata-kata ini akan berdampak cepat pada saat kita ucapkan kepada anak yang habis melanggar peraturan. Nah, pada saat kita mengucapkan kata-kata ini, biasanya anak segera akan kembali lagi untuk mengkoreksi tindakannya sendiri. Dan itu juga akan membebaskan kita dari perasaan kita ini akan mengontrol dia. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakannya yang salah. Jadi kita melakukan validasi. Validasi itu semacam, kalau di bank itu semacam konfirmasi pembenaran lah, semacam ACC gitu. Jadi kita harus sama-sama mengakui bersama anak itu bahwa memang ini salah dan ini harus dibetulkan. Nah, untuk memvalidasinya kita bisa menanyakan dengan cara kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dari sini kita akan memulai ke langkah selanjutnya, yaitu kita menanyakan keyakinan. Nah, saat menanyakan keyakinan, anak dibimbing untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Dalam restitusi itu, kita tidak hanya membuat anak menjadi bertanggung jawab pada kesalahannya sendiri, tapi kita juga membuat anak kembali ke komunitasnya dengan rasa percaya diri karena dia sudah bertanggung jawab. Dan untuk korban perilaku anak, misalnya ada korbannya ya, misalnya kayak tadi itu kasus berantem misalnya, si korban ini juga akan kembali pada keyakinan yang sama saat sebelum kesalahan itu dibuat, yaitu seperti mendapatkan penggantian gitu. Jadi dia tidak dipaksa untuk mengalah begitu saja. Jadi dia mendapatkan harga dari perbuatan negatif yang dilakukan oleh temannya itu. Contoh lain kalau restitusi dalam hubungan kita sebagai ibu dan bapak guru ya. Misalnya kalau misalnya ibu dan bapak punya gelas, terus gelas bapak sama ibu itu dipecahkan gitu kan.
dipecahkan gelas kesayangan lah, hadiah. Nah, kemudian biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak dan Ibu biasanya akan merelakan begitu saja. Ya sudahlah, dimaafkan. Nah, dalam restitusi itu nggak bisa begitu ya. Dalam restitusi nggak bisa begitu. Jadi harus ada penawaran bahwa gelas yang dipecahkan itu akan diganti. Analoginya seperti itu. Jadi saya akan ganti gelas kamu. Bisakah kamu menyebutkan gelas seperti apa yang cocok untuk mengganti gelas ini? Nah, dalam restitusi analoginya seperti itu. Jadi pada posisi kontrol yang kita lakukan, kita sering terjebak dalam posisi ini. Posisi seorang kita sering terjebak dalam posisi seorang penghukum ya. Nah, penghukum ini seperti Pak Lukman dan Sabrina. Atau kita juga sering sekali terjebak dalam posisi membuat orang merasa bersalah dalam ucapan. Ini sering sekali kita ucapkan di sekolah. Kamu nggak kasihan sama itu sudah capek-capek ngajarin. Bapak Ibu, posisi kontrol ini hanya akan membuat anak merasa payah terhadap dirinya, dan dia akan berhenti memperbaiki dirinya. Seorang guru bisa membuat anak merasa buruk hanya dengan ucapan yang sangat halus, dan ini berbahaya sekali. Jadi, marilah kita bergeser ke posisi pemantau selanjutnya. Posisi pemantau. Nah, ini posisi pemantau ini dengan nada suara yang wajar dan enak, dia akan bertanya kepada murid yang melanggar peraturan, peraturannya apa? Jawab, peraturannya ini, Bu. Terus ini yang sudah kamu lakukan apa? Jadi tidak dengan nada naik, tapi dengan nada yang datar, biasa, selayaknya seorang manajer yang sedang mengontrol pekerjaan anak buahnya. Nah, kemudian kamu pasti ingat sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, kemudian dicatat. Jadi dalam posisi pemantau itu tidak ada nada yang berlebihan, karena beda ya Bu, nada itu juga akan membuat kita masuk ke penghukum atau masuk ke membuat rasa bersalah. Contohnya kata-kata, apa kebutuhan kamu? Kalau kita lakukan dengan nada yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Apa kebutuhan kamu? Nah, kalau kita lakukan dengan nada seperti itu, maka kita akan masuk ke dalam posisi manajer. Tapi kalau apa kebutuhan kamu, itu kita akan masuk dalam posisi penghukum. Atau kalau kita lakukan dengan nada, apa sih kebutuhan kamu tuh kayak nggak cukup aja. Nah, itu akan membuat kita masuk ke dalam posisi membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi penting sekali kita sebagai guru untuk terus mengasah diri kita supaya mencapai posisi tertinggi, yaitu sebagai manajer. Pada saat seminar CGP kemarin, ada pertanyaan yang menarik Ibu Bapak. Jadi ada seorang peserta yang bertanya, Ibu Bapak, apa kita selalu harus jadi manajer terus? Padahal setiap detik kita disibukkan dengan pelanggaran anak. Nah, ternyata ada jawaban yang menarik, yaitu kita tidak harus jadi manajer terus. Kita bisa bergeser ke posisi pemantau, atau kita bisa bergeser ke posisi teman. Jadi tapi kita jangan sampai berada dalam posisi penghukum, jangan sampai. Dan kita juga jangan sampai terjebak dalam posisi kontrol seorang pembuat rasa bersalah. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, inilah
Materi yang saya dapatkan pada saat CGP kemarin tentang budaya positif, bahwa budaya positif itu nanti akan terbentuk dari disiplin-disiplin positif yang kita lakukan setiap hari bersama anak-anak kita. Dan disiplin positif ini adalah disiplin yang bersifat internal, disiplin yang berasal dari kesadaran anak terhadap nilai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang dia yakini. Makanya komponennya adalah yang pertama membentuk keyakinan kelas dulu, ya. Membentuk keyakinan kelas dulu. Kemudian setelah keyakinan kelas itu terbentuk, disepakati dulu. Kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Dan kita memastikan semua anak menyepakati dengan cara membuat semacam tulisan besar atau dokumentasi Canva dan ditandatangani atau diberi nama oleh setiap anak yang terlibat dalam perjanjian itu. Dan kemudian setelah kesepakatan kelas diyakini, disepakati, keyakinan kelas disepakati, dan itu akan menjadi semacam pola untuk mendisiplinkan anak dan menimbulkan disiplin positif dan akhirnya akan bermuara pada budaya positif. Jadi ibu bapak memang tidak mudah ya untuk membentuk disiplin positif itu, perlu waktu dan perlu energi yang besar, tapi jangan pernah menganggap apa yang kita lakukan ini tidak berdampak bagi anak. Karena posisi kontrol apa yang kita ambil terhadap anak itu akan dia ingat selama-lamanya. Jadi apakah dia nanti akan mengingat kita sebagai penghukumnya? Apakah dia akan mengingat kita sebagai pemantaunya? Apakah dia akan ingat kita sebagai temannya? Apakah dia akan mengingat kita sebagai sebagai pembuat rasa bersalahnya atau yang mana? Jadi kita harus pintar-pintar memilih 5 posisi kontrol. Apakah kita mau jadi penghukum? Seperti ini. Apakah kata-kata ini yang akan selalu kita ucapkan pada anak? Apakah kita ingin membuat anak merasa bersalah terus sehingga dia berpikir buruk tentang dirinya sendiri dengan setiap saat mengucapkan kalimat ini? Kalimat yang ketiga ini gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini sering sekali kita ucapkan. Apakah kita akan berposisi kontrol sebagai teman? Dalam posisi kontrol sebagai teman ini memang kayaknya tidak menyakitkan ya Bapak Ibu, tapi ada sisi negatifnya, yaitu anak tidak akan menurut pada guru yang lain selain kita. Atau saat kita tidak mau jadi temannya, dia akan mengembangkan perilaku negatif kembali. Jadi posisi sebagai teman terbukti tidak efektif sebenarnya untuk menumbuhkan disiplin positif. Apakah kita akan menjadi seorang pemantaunya? Posisi pemantau ini dilakukan dengan nada suara dan gestur yang tidak berlebihan. Ini memudahkan sekali buat kita untuk menangani masalah disiplin. Karena anak-anak biasanya akan mengkoreksi dirinya sendiri. Dan kita hanya membantu saja. Membantu anak untuk menjelaskan posisinya sendiri tanpa menghakimi tanpa menghakimi.
Dan ini adalah posisi impian setiap guru, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang memang betul-betul kita niatkan untuk kebaikan anak itu supaya disiplin internalnya tumbuh. Bu Haji, maaf. Slide-nya bukan PowerPoint Explorer. Apa tah? Slide-nya Explorer. Nah, Bentar. Ini? ya, Ada Pak? ada aman. Ya. Jadi apakah kita akan menjadi seorang manajer? Nah, ini adalah keterampilan tertinggi seorang guru dalam menangani kasus indisipliner murid-muridnya. Jadi seorang manajer itu berada di atas tingkatan semua itu karena dia selalu menanyakan dulu ini apa sih yang kita yakini itu. Kembali lagi ke keyakinan kelas. Makanya kita nggak bisa jadi manajer kalau kita nggak terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Nah, ini untuk Bapak Ibu wali kelas, penting sekali untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang belum, coba mulai hari Senin, Ibu Bapak mulai membuatnya bersama anak-anak. Caranya mudah, tinggal diskusikan aja apa nilai-nilai yang boleh atau tidak boleh dilakukan di kelas Ibu dan Bapak. Nah, saat itulah kesepakatan itu berlaku, ditandatangani oleh semuanya, dan ada kesepakatan tentang peraturan bagi siapa saja yang melanggarnya dan konsekuensinya apa. Maka saat itulah budaya positif itu dimulai Bapak Ibu, dan tugas kita akan menjadi lebih mudah. Tanpa adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka kita tidak akan bisa menjalankan fungsi sebagai manajer karena kita nggak punya nilai acuan, dan anak-anak juga bingung. Kok kemarin aku buang sampah sembarangan dimarahin habis-habisan, sementara temanku buang sampah didiamkan saja, nah gitu. Karena tidak dikembalikan pada keyakinan. Kalau ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, maka anak-anak akan terbiasa untuk saling mengkoreksi juga, dan itu sangat mempermudah pekerjaan. Nah, kemudian ciri seorang manajer adalah menanyakan rencana perbaikannya. Jadi bukan kita loh Bu, Pak, yang susah payah menggedor-gedor kesadaran anak, tapi setelah anak sadar akan nilai yang dia langgar sendiri, maka kita menanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Kalau dia tidak tahu, ya kita fasilitasi. Misalnya kesalahannya itu membuat rusaknya suatu barang, ya kita fasilitasi supaya dia bisa menggantinya dengan yang baru atau memperbaikinya. Oh, ini hanya bisa diperbaiki dengan bantuan guru seni budaya misalnya. Ya, kita fasilitasi dengan menghubungkan anak itu dengan guru seni budaya dan membuatkan rencana perbaikan. Misalnya kamu sudah merusak taplak meja atau membuat pecah kaca jendela. Nah, itu juga kita fasilitasi bagaimana anak bisa kembali kepada keyakinannya bahwa setelah melakukan kesalahan itu dunianya itu belum berakhir. Nah, inilah fungsi manajer. Jadi intinya kalau kita mau jadi manajer yang efektif, ya kesampingkan faktor emosi dan marah-marah. Saya sebenarnya agak malu ngomong gini ya, karena saya juga pernah kelihatan marah-marah di depan teman-teman terhadap anak ya. Kita semua di sekolah kelihatan lah pernah marah-marah ke anak. Nah, marilah kita perbaiki sikap itu. Kita kembalikan lagi ke keyakinan positif bahwa anak-anak adalah aset berharga bagi kehidupannya, dan kita sebagai guru memiliki peluang untuk mewujudkan aset berharga itu menjadi semakin bersinar. Ya, seperti itu Bapak Ibu, presentasi ini sudah berjalan selama hampir 1 jam. Apakah Ibu Bapak mungkin memiliki sesuatu